Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ada sukacita hari ini? Amin. Haleluya. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan kepada kita. Kita masih dipelihara dan masih memiliki damai sejahtera. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga, yang dalam tradisi gereja disebut Minggu Okuli, yang berarti mataku tetap terarah kepada Tuhan. Melalui ibadah ini kita diajak kembali mengarahkan hidup, hati, dan pengharapan kita kepada Tuhan, sumber pertolongan dan keselamatan kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita melalui ibadah ini, kita akan mengaku sebuah pengakuan. Pertolongan kita berasal dari Tuhan, sumber air hidup, pencipta langit dan bumi serta segala isinya, yang dengan setia memelihara ciptaannya dan menghidupi kita oleh kasih-Nya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kiranya hati kita pada saat ini sungguh terbuka di hadapan Tuhan. Biarlah hati kita menjadi tempat kediaman-Nya, tempat di mana Tuhan berkenan tinggal dan memimpin hidup kita. Mari kita nyatakan kerinduan kita melalui satu pujian, hati ini rumahku. Serahkan
dan datang kepada Allah, mengaku dan menyesal, serta memohon rahmat dan pengampunan-Nya. Ya Tuhan Allah kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati kami. Kami mengaku bahwa kami sering jatuh di dalam dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami sering berjalan menurut kehendak kami sendiri dan bukan menurut kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, sucikan hati kami, dan perbaruilah hidup kami oleh kasih dan anugerah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber air hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri kembali. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Allah tidak membiarkan kita hidup dalam dosa dan keterasingan darinya. Ia adalah sumber hidup, sumber air yang hidup, yang memberikan pengampunan, memulihkan kehidupan, dan menumbuhkan pengharapan yang baru bagi setiap orang yang datang kepadanya. Karena itu, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari firman Tuhan, Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada hari puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dinyatakan oleh kitab suci, dan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Demikian berita anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdamai dengan sesama dengan berjabat tangan kepada kanan kiri depan belakang, lalu katakan damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Haleluya. Saudaraku, mari bersama kita kembali memuji Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan. Mari kita akan menaikkan pujian Tuhan yang Maha Benar.
digerakkan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan diri dan hati kita melalui satu pujian seperti Rusa Rindu Sungai. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa kami yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang rela mengorbankan putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk keselamatan kami umat manusia. Ya Tuhan, saat ini
kiranya puji-pujian kami, penyembahan kami berbau harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menyapa setiap hati kami, menegur, mengubah, dan memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu hari lepas hari ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, sehingga firman Tuhan boleh dapat kami mengerti dan kami terapkan, melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya, hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ya, akhir-akhir ini berita itu begitu mencekam ya, tidak enak ya Bapak Ibu, betul ya? Amerika dan Israel menyerang Iran. Perang terjadi di mana-mana. Terus cadangan BBM tinggal berapa? 20 hari katanya. Selat Hormuz ditutup di daerah Iran sana ya. Karena kita kan impor ke sana minyaknya, Bapak Ibu. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi biarlah kita terus berdoa kepada Tuhan supaya kita tidak sampai terjadi yang namanya World War III atau Perang Dunia Ketiga ini ya. Kita tahu di sana itu konflik terus-terusan gak pernah selesai ya. Indonesia apakah terdampak? Ya mungkin bisa jadi terdampak dalam sektor minyaknya itu ya, kebutuhan kita. Dan kalau bom nuklir sampai meledak itu kan ngeri banget Bapak Ibu ya. Kayak zaman dulu 1945 Pak ya, di Jepang Hiroshima itu kan luluh lantah ya. Tapi kan nggak sampai sini, tetapi efeknya itu sampai sini ya. Bagaimana minyak itu nanti susah. Nah, kita doakan perdamaian dunia ya Bapak Ibu ya. Amin. Amin ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam minggu ini yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 5 sampai ke 19, dilanjutkan ayat 28 sampai yang ke-30. Nanti mohon dibantu multimedia yang mengarahkan. Kita baca secara berganti-gantian. Minggu ini terambil dari Injil Yohanes pasal 4. Saya mengawali dari ayat 5. Oke, multimedia bisa menjalankan ya. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat penting oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah minta kepadanya, dan Dia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang
siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempat yang di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? maka mereka pun pergi ke luar kota lalu datang kepada Yesus. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang boleh membaca firman Tuhan, merenungkan dan memelihara firman Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mungkin beberapa waktu ini kita bertanya-tanya, kenapa ada stola atau kain di salib ini? Mungkin kita ada yang berkata, itu maksudnya apa? Kok warnanya ungu? Kenapa enggak kuning? Kayak Golkar ya. Atau kenapa enggak pink ya? Bapak Ibu, ada yang mau menjawab kenapa warnanya ungu? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau membantu menjawab? Ada Bapak Ibu? Warna ungu itu warna apa? Oh, bukan janda. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa dipasang warna ungu? Karena warna ungu itu melambangkan kerendahan hati dan pertobatan, di mana ini dihayati selama masa prapaskah. Pra itu artinya sebelum Paskah. Masa-masa atau minggu-minggu sebelum Paskah nanti kebangkitan Tuhan Yesus, umat Kristen dimanapun berada menghayati masa-masa prapaskah dengan rendah hati, bertobat, dan beberapa ada yang berpuasa. Ya, misalnya ada yang di hari Rabu, hari Jumat, hari Minggu tidak berpuasa karena Tuhan Yesus bangkit. Jumat puasa kenapa? Karena sengsara Tuhan Yesus di hari Jumat. Ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya, kenapa warna ungu terjawab? Oh iya, sekarang aku tahu kenapa warnanya ungu. Melambangkan kerendahan hati dan pertobatan. Ada 6 minggu prapaskah sebelum nanti kita masuk ke Jumat Agung dan Paskah. Nanti biasanya di masa-masa itu kita itu diajak untuk merefleksikan kembali, mengarahkan hati kepada Tuhan. Tadi WL juga mengatakan minggu okuli, artinya kita itu memusatkan hati kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan 2 bagian khotbah. Apakah diizinkan Bapak Ibu? Mungkin nanti jam 10 baru selesai. Bagaimana? Diizinkan ya? Enggak, bercanda, tak bikin cepat ya. Karena nanti kelamaan bosan. Nah, Bapak Ibu, yang pertama ya, Paus Fransiskus ya, dia adalah seorang pemimpin gereja Katolik yang menjabat dari tahun 2013 sampai 2015.
Paus Fransiskus di dalam ensikliknya yang berjudul Laudato Si, yang merupakan ensiklik atau surat edaran resmi Vatikan kedua dari Paus Fransiskus yang diterbitkan pada tahun 2015, yang secara penuh bertemakan tentang kepedulian terhadap bumi sebagai rumah kita bersama. Karena tema kita kan pada hari ini air kehidupan di tengah dunia yang haus, maka kita akan membahas dua khotbah, ya, dua bagian. Dia menekankan atau menyerukan pertobatan ekologis. Mengapa? Karena yang pertama, krisis relasional dan spiritual, krisis hubungan relasi antara manusia dengan alam, spiritual, rohanian kita pun juga mengalami krisis. Dan krisis lingkungan ekologis dianggap sebagai cerminan krisis moral dan spiritual manusia, di mana manusia lupa bahwa mereka adalah bagian dari alam, bukan penguasa atasnya. Nah, di Paus Fransiskus menyoroti 5 poin, ya. Tetapi mungkin kita akan mengatakan, Mas, bukannya Kejadian 1 ayat 28 itu firman Allah mengatakan beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Jadi memang kata aslinya itu yang dipakai menaklukkan, menundukkan. Konotasinya kan seperti agak keras gitu ya Bapak Ibu, ya. Jadi ya manfaatkanlah sumber daya alam yang ada, bumi kita manfaatkanlah. Gak peduli bikin tercemar, bikin polusi, lingkungan rusak, gak peduli. Kan Allah mengatakan supaya taklukkanlah gitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita juga harus mengingat bahwasanya Allah di dalam Kejadian 2 ayat 15 juga berfirman apa? Di mana manusia pertama siapa? Adam dan manusia pertama itu supaya mengusahakan tanah, bumi, dan memelihara. Jadi bukan alasan untuk eksploitasi sumber daya alam, lingkungan, tetapi memelihara, mengusahakan. Dosa ekologis, Paus Fransiskus mengatakan merusak lingkungan dianggap sebagai dosa. Pertobatan ekologis adalah pengakuan dosa terhadap alam dan tindakan nyata untuk memperbaikinya. Itu kalimat Paus Fransiskus yang kedua. Yang ketiga, bumi sebagai rumah bersama. Bumi kita ini adalah tempat tinggal kita. Walaupun sementara ya Bapak Ibu, ya, kita nanti akan meninggalkan bumi ini, betul? Tetapi selama kita hidup itu marilah kita menjaga bumi ini, lingkungan kita. Karena bumi adalah tempat tinggal yang disediakan oleh Allah bagi semua makhluk, bukan hanya untuk manusia, tetapi hewan-hewan pun berhak menikmati yang namanya ciptaan Allah, tempat ini, bumi ini, untuk kenyamanan bersama. Merawat bumi adalah bagian dari tanggung jawab iman dan rasa syukur. Yang keempat, keadilan bagi kaum miskin. Krisis lingkungan paling berdampak pada kelompok miskin dan rentan. Nah, pertobatan ini menuntut keadilan sosial dan ekologis yang terintegrasi. Jadi biasanya kaum miskin ya yang menerima apesnya gitu ya Bapak Ibu, ya. Eksploitasi hutan, ya, banjir bandang, akhirnya yang ngerasain warga masyarakat yang memanfaatkan, ya untung, ya, kan jauh dari pusat tempat yang dieksploitasi itu. Maka Paus Fransiskus mengatakan keadilan bagi kaum miskin, jangan mengeksploitasi. Lalu yang kelima, mengubah gaya hidup sederhana. Paus mengajak, karena moto Paus Fransiskus itu kan kesederhanaan. Kita tahu mobilnya aja Pak, ya, sederhana kan, berapa ratus juta, tapi itu ya
cuma Kijang Innova. Di saat yang lain pejabat-pejabat luar negeri mobilnya mahal-mahal gitu, Os Prancis menggunakan Innova ya kemarin waktu ke Indonesia. Bahkan jam tangannya aja harga berapa ya? Ada yang ingat? Murah itu. Kesederhanaan, meninggalkan gaya hidup konsumerisme. Apa itu konsumerisme? Hobi gonta ganti barang gitu. Walaupun masih ada barang yang masih bisa dipakai kok, tapi aku pengen beli lagi, serakah. Lalu beralih ke gaya hidup yang lebih sederhana, menghargai dan merawat alam. Karena kita Bapak Ibu Saudara sudah melihat berulang kali bencana alam di Indonesia. Banjir sudah sering ya Bapak Ibu ya. Purbalingga yang dulunya jarang banjir, sekarang kita bisa melihat di mana-mana banjir ya. Hujan sedikit sebentar bludak. Pembangunan padat merayap tetapi minim peresapan. Penggundulan hutan yang menyebabkan longsor oleh karena eksploitasi kayu. Dan yang paling ngeri itu krisis air. Puji Tuhan di sini nggak krisis air ya Bapak Ibu ya, masih aman ya, puji Tuhan lah. Karena Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Bapak AHY Agus Harimurti Yudhoyono itu menyatakan kemarin Selasa tanggal 26 Februari 50% dari populasi global atau seluruh dunia ini menghadapi yang namanya kelangkaan air parah. Kurang lebih memakan 829.000 korban. Demikian dikatakan oleh Bapak AHY. Bob Arthur Lombogia, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum mengatakan, meski potensi air permukaan Indonesia itu secara umum besar, namun Pulau Jawa dan Bali tetap mengalami defisit, katanya Bapak Ibu. Air banyak tetap mengalami defisit karena kebutuhan lebih banyak dibanding stok air itu. Dikatakan 38% air itu terbuang sia-sia ke laut karena keterbatasan kapasitas penampungan. Itu menurut Bob Arthur Lombogia. Pertanyaannya, bukankah bumi ini tuh melimpah airnya? Dan siklus hidrologi, siklus yang hujan Bapak Ibu ya, kan air ini kan muter-muter ya. Hujan nanti turun ke tanah, diresap, nanti diserap lagi ke langit. Siklusnya ada, hidrologi namanya. Dan mengapa sampai krisis air gitu? Karena sekitar 70% ya Bapak Ibu bumi itu tertutup air. Jadi 70% bumi itu tertutup air Bapak Ibu. Hampir seluruhnya adalah air laut yang asin. Ya, 70% bumi tertutup air. Nah, 97%-nya itu air asin di lautan. Apakah kita bisa minum air laut? Tidak. Dari semua air di bumi, hanya sekitar 3% yang merupakan air tawar dan yang benar-benar bisa dipakai manusia. Bahkan kurang dari 1%. Artinya air bersih adalah anugerah dari Tuhan yang sangat berharga. Dan kita bersyukur di Purbalingga air masih aman lah ya. Apakah pernah kekeringan di sini ya? Kayaknya pernah lah. Kalau kemarau gitu ya. Ngangsu ada sini yang masih ngangsu. Oh ada Ibu Indri, ngangsu kemana Bu? Sungai. Tapi untung masih ada air ya. Ya, bersyukur kita masih melimpah airnya. Lalu bagaimana sebagai anak Tuhan Bapak Ibu dan sebagai masyarakat kecil, segelintir orang menghadapi hal-hal seperti ini, krisis ini, maka kita diajak untuk mulai sadar dan peduli lingkungan dengan yang pertama hemat air. Hemat air, jangan dibuang-buang gitu ya. Buat mubah-mubahan. Bapak Ibu perlu diketahui, di sini ada yang sering pakai AI, ChatGPT. Stephen pakai pasti ya. Saya juga pakai buat tanya-tanya.
Ada yang curhat di ChatGPT? ChatGPT, saya hari ini sedih gitu. Nanti ChatGPT kan bales gitu. Jadi curhat itu. Nah, ternyata teknologi AI ini, artificial intelligence, mungkin para sesepuh mungkin belum tahu ya. Ini perkembangan zaman mbah ya, zaman modern semakin canggih mbah. AI ya memerlukan air yang begitu banyak ternyata. Untuk apa? Untuk pendinginan dan untuk membangkitkan listrik. Jangan kira kita itu mengakses AI, ChatGPT ya, itu gratis, enggak. Pakai air. Untuk apa? Mendinginkan. Kenapa nggak pakai air laut? Nggak bisa. Harus air bersih. Maka air itu disedot banyak untuk mendinginkan mesin ya, pusatnya, dan untuk membangkitkan listrik. Menurut PBB, separuh populasi dunia alami kelangkaan air, perubahan iklim. Dan kita kan merasa bumi itu makin panas, betul Bapak Ibu? Bumi semakin panas, airnya disedot buat AI itu ya, mendinginkan. CEO OpenAI yang bernama Sam Altman mengatakan satu query itu maksudnya satuan dalam ChatGPT untuk kita itu meminta, menanyakan pertanyaan, permintaan atau pencarian ke ChatGPT. Kalau kita mungkin ketik ChatGPT, bantu saya membuatkan skripsi misal gitu, itu membutuhkan air katanya 1,5 sendok teh, katanya seperti itu menurut Sam Altman. Tetapi puji Tuhan, mereka menetapkan target tahun 2030. Gimana caranya ya supaya kita itu hemat air, ramah air. Jadi puji Tuhan mereka sudah mulai memikirkan. Jadi hematlah air, mandi secukupnya ya, jangan buat mubah-mubahan. Ya walaupun air itu jatuh ke tanah nanti diolah lagi oleh alam ini. Tetapi kita harus berhemat air. Betul Bapak Ibu ya? Kurangi penggunaan plastik, pakailah Tupperware, botol sekali pakai ya. Biasanya kan kita pengennya praktis, beli aja aqua atau apa, di botolnya dibuang. Nah itu sangat berbahaya karena sulit terurai. Kita buang di tempat sampah. Atau kalau bungkus-bungkus kopi biasanya buat bikin apa? Tas ya. Nah, itu yang bisa itu. Bapak Ibu, lalu yang terakhir gerakan penanaman tumbuhan. Karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen yang bagus untuk manusia. Tanamlah tanaman di belakang kebun ya, di belakang rumah atau di mana, di pot, untuk menghasilkan oksigen, di mana oksigen itu berguna buat kita, buat pernafasan kita ya. Tanamlah pohon. Kalau nggak punya lahan, pakai pot. Karena dia bisa menyerap karbon dioksida yang berbahaya. Dan saya juga mengapresiasi kemarin Mas Ius ya, mengikuti kegiatan Go Green penanaman di lereng Gunung Slamet ya, yang longsor kemarin itu. Ya, beri tepuk tangan dulu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Mas Ius sudah berpartisipasi ya, perwakilan dari Candinata untuk kegiatan menanam kembali di lereng yang longsor kemarin. Salah satu bentuk Bapak Ibu itu peduli terhadap lingkungan ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita baru saja berbicara tentang air ya, lingkungan yang menopang kehidupan di bumi. Tetapi Alkitab hari ini ingin juga mengingatkan kepada kita bahwa manusia bukan hanya bisa mengalami kekeringan air, lingkungan, tetapi juga kekeringan jiwa. Nah ini bagian yang kedua. Dalam bacaan kita hari ini ya, menampilkan kisah perempuan Samaria yang berjumpa dengan Tuhan Yesus di dekat sumur Yakub. Sumur memang tidak disebutkan secara spesifik Bapak Ibu, karena kalau kita mau melihat ada di Kejadian 33 ayat 19 dan kitab Yosua
24 ayat 32, di mana Yusuf dimakamkan di tanah yang dibeli oleh Yakub ayahnya. Ini mungkin Yakub membangun sumur gitu ya. Nah, perjumpaan perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub ini, sumur ini berada di wilayah Samaria ternyata. Dan ini sumur ini masih ada sampai sekarang. Seperti ini Bapak Ibu, ini masih asli. Saya ngambil di Google karena saya belum bisa ke sana. Sumur Yakub, dan dilestarikan oleh gereja Ortodoks Ritus Yunani, dinamai gereja Santa Potini yang berarti bercahaya. Kan akhirnya perempuan Samaria ini menjadi martir dan dikenal juga, maka diabadikan, dilestarikan, gerejanya dibangun di atas sumur ini. Posisinya sekarang itu berada di negara Palestina, Bapak Ibu. Jadi sumur ini tidak disebutkan memang, tetapi ini adalah peninggalan daripada Yakub untuk kepada anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, sumur di dalam Perjanjian Lama itu melambangkan anugerah berkat Tuhan. Karena di Timur Tengah itu cenderung tandus. Maka sumur itu melambangkan berkat Tuhan. Tidak main-main Bapak Ibu Saudara. Air itu adalah hal yang sangat berharga. Kita ingat peristiwa di Masa dan di Meriba, di mana bangsa Israel itu bersungut-sungut karena tidak mendapatkan air, lalu Musa menggetok tanah dan keluar air ya. Jadi sumur air itu sangat berharga, melambangkan anugerah berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu banyak orang yang sering lalu lalang ke sumur untuk mengambil air, yang merupakan kebutuhan hidup. Tanpa air manusia bisa mati. Manusia bisa tidak makan 3 hari asalkan dia tetap minum. Itu bukti memang tubuh manusia itu terdiri dari air juga. Air sangat vital. Kalau nggak makan nggak minum ya, lebih dari itu ya bisa kolap dan kemungkinan bisa juga trip. Maka air begitu penting, dan biasanya orang saat itu mengambil air ketika pagi atau sore. Mengapa wanita Samaria, perempuan Samaria ini mengambil air ketika hari terik siang hari? Nah, ini yang akan kita bahas. Rupanya Bapak Ibu, perempuan Samaria ini minder karena dia itu merasa tidak pantas. Kita tahu perempuan Samaria ini itu malu mau keluar, maka dia menghindari orang-orang banyak. Maka dia mencari air ke sumur Yakub itu siang hari pas sepi. Sebabnya aku isin nek ketemu wong-wong. Kenapa? Karena kita tahu perempuan Samaria ini, kita mungkin bisa berspekulasi bahwasanya perempuan ini umpul kebo, sehingga ia menjadi cibiran banyak orang, sehingga ia memilih untuk menutup diri, isin ngomongan tok ulo kayak wong kayak umpul kebo. Dia menghindari hal-hal semacam itu, sehingga dia memilih di siang hari untuk pergi ke sumur Yakub ini, mencari air ini. Kita menelusuri dulu bahwa setidaknya ada 6 lelaki yang pernah dan sedang bersama perempuan Samaria ini. Yang ke-6 bukan suaminya. Di dalam Yohanes 4 ayat 16 sampai 18 tadi Tuhan Yesus mengatakan apa? Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami.
Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. 6 lelaki yang hidup dan tinggal bersamanya, ada beberapa tafsiran Bapak Ibu. Yang pertama, perempuan Samaria ini itu cantik, pasti cantik dan kaya, karena dia bisa kawin cerai semaunya. Suami pertama orang cocok, pegat. Nah, kedua seterusnya seperti itu. Ini ada yang menafsirkan demikian. Karena tidak cocok, pegat, nikah lagi, pegat, nikah, pegat, karena nggak cocok. Itu tafsiran yang pertama. Yang kedua, ada juga yang mengatakan kenapa perempuan Samaria ini itu suaminya banyak, ya. Mungkin dia terjebak dalam perkawinan leviran. Perkawinan leviran adalah perkawinan dalam tradisi Yahudi, di mana ketika seseorang suaminya itu meninggal, dia harus menikah dengan adiknya agar keturunannya tetap terjaga. Itu perkawinan leviran. Tetapi ini masih relatif karena kita tahu orang Samaria itu tidak sepenuhnya murni lagi orang Yahudi, dan tentu dia mungkin nggak semuanya hukum Yahudi itu dikerjakan, dilakukan. Dia tidak utuh menghidupi hukum Taurat. Lalu ada yang mengatakan juga, oh perempuan Samaria ini perempuan sundal, gonta ganti suami. Tetapi saya meragukan karena setelah dicek, kata suami yang diucapkan oleh perempuan Samaria ini dan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini mengindikasikan bahwa suami ini sah, suami perempuan ini sah. Jadi ini ditolak gitu ya. Dan orang pasti ketika melihat perempuan ini, dia itu menikah 5 kali, sekarang tinggal sama lelaki yang bukan suaminya, lelaki yang bukan muhrimnya, maka dia perempuan Samaria ini mengalami kekeringan jiwa. Dia diomong, dia digosipin segala macam, stres, jiwanya kering, problemnya begitu banyak, sehingga wanita Samaria ini dia menutup diri. Saudara, bukankah ketika orang itu sedang mengalami problem, permasalahan, dia pun cenderung untuk menutup diri, betul? Dan menyimpan rapat-rapat, ya. Lagi kenapa sih rapat? Padahal aslinya lagi mengalami masalah. Persis seperti perempuan Samaria ini, menutup diri. Dan menariknya Tuhan Yesus yang adalah seorang rabi Yahudi, kok ia mau lewat daerah Samaria. Daerah Samaria itu berada di tengah, di sini ya. Daerah Yahudi ini Judea dan Galilea. Tuhan Yesus kok mau lewat Samaria? Biasanya kan orang Yahudi itu nggak mau, tidak mau bergaul dengan orang Samaria, maka orang Yahudi itu rela muter biar nggak lewat Samaria. Sebenarnya orang Samaria dan Yahudi itu sama-sama keturunan Bapak Yakub loh Bapak Ibu Saudara. Tetapi sejak Salomo mati, kerajaan Israel itu terpecah jadi Israel Utara dan Selatan. Dan yang di selatan, Yehuda, dikenal menjadi orang Yahudi. Lalu yang di wilayah utara, ya, mereka akhirnya juga dikalahkan oleh bangsa Asyur, sehingga akhirnya mereka terbuang dan terkawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Dan mereka dikenal menjadi komunitas Samaria, Samaritan. Dan orang-orang Yahudi itu menganggap kamu sudah tidak murni orang Yahudi, keturunan Yakub, keturunan Israel. Aku tidak mau mengenal engkau lagi. Tapi mereka akhirnya sama-sama memiliki kiblat Gunung Gerizim, orang Samaria. Dan orang Yahudi kiblatnya di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini Tuhan Yesus, dia seorang Yahudi, rabi Yahudi, pengajar, dia mau melewati Samaria.
Ini mengindikasikan bahwasanya Allah itu memiliki inisiatif menghampiri manusia tanpa memandang jenis kelamin. Karena wanita saat itu tidak dianggap. Samaria pula ya wis ora kanggo ora dihitung. Nah, hari ini kan 8 Maret Hari Perempuan Internasional, maka berbahagialah para wanita, ya, emansipasi wanita. Betul ibu-ibu, kaum perempuan, ya dulu kalau masih kayak dulu ya kaum perempuan nasibnya akan tersisih bagi orang-orang laki-laki, patriarki, laki-laki akan menguasai itu. Bersyukur ada emansipasi wanita di mana kesetaraan gender tidak lagi dipisah-pisahkan. Maka hari ini 8 Maret nih, Hari Perempuan Internasional. Nah, Tuhan Yesus itu memiliki inisiatif menghampiri manusia tanpa memandang jenis kelamin. Orang Samaria pula, dia tidak memandang kebangsaan, keberdosaan. Umumnya wanita itu tidak diperhitungkan. Orang Samaria pula ini ya. Yesus mendobrak batasan yang dibuat manusia. Dia mau menghampiri orang yang berdosa, ya, bahkan berbeda suku pun dia mau temui, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus tidak mau milih-milih. Inilah inisiatif Allah menghampiri manusia yang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus menghampiri perempuan ini lalu meminta apa, Bapak Ibu Saudara? Minta minum, cuma minta minum. Dan perempuan ini dengan nada ketus berkata, masa engkau meminta air kepada aku seorang Samaria, sedangkan engkau orang Yahudi? Iya kan? Tuhan Yesus cuma minta air, tapi memang secara konflik kan mereka berkonflik Samaria dan Yahudi. Loh, kamu kan orang Yahudi kok minta-minta air ke aku gitu. Dia sedikit ketus ya. Dan seseorang ketika penuh dengan masalah biasanya cenderung galak, sensitif. Betul apa betul Bapak Ibu Saudara? Betul ya. Di sini Tuhan Yesus menyampaikan di ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ketika Tuhan Yesus meminta minum, wanita Samaria ini, masa engkau minta kepadaku? Tetapi di sini Tuhan Yesus akhirnya dia menyampaikan, memberitahu, dia menawarkan air hidup itu. Yesus mulai menawarkan air yang lebih dari sekedar air biasa, yaitu air hidup. Dan perempuan ini tidak langsung mudeng. Memang perempuan Samaria ini nggak langsung ngerti maksudnya apa sih. Kamu minta air hidup apa ya? Tuhan, kau tak punya timba kan? Bagaimana kau bisa mengambil air? Apakah kau lebih besar dari Yakub bapak kami lah dan lain sebagainya? Orang mudeng perempuan ini pertamanya. Tetapi yang mau kita tiru adalah antusiasme daripada perempuan Samaria ini terhadap apa? Sabda Tuhan. Dan pertanyaannya, apakah kita antusias terhadap sabda Tuhan, firman Tuhan, khotbah firman Tuhan? Apakah kita antusias mendengarkan dan melakukan firman Tuhan? Itu yang jadi pertanyaan bagi kita. Atau justru menganggapnya firman Tuhan itu tidak relevan, tidak penting, ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kita melihat antusiasme daripada perempuan Samaria ini, Bapak Ibu Saudara. Memang firman Tuhan tidak langsung dia mengerti, dia nggak langsung mudeng, tetapi dia antusiasme ingin tahu tentang sabda Tuhan. Dan air hidup yang dimaksudkan Tuhan apa itu? Adalah ketika ia menerima dan percaya kepada Yesus, yang diibaratkan seperti air yang menyegarkan jiwa yang kering. Bapak Ibu Saudara pernah kehausan? Rasanya gimana? Garing ya, kering kerontang gitu. Tuhan Yesus diibaratkan seperti air yang menyegarkan jiwa yang
kering. Saudara, kita mengerti perempuan Samaria ini jiwanya kering kerontang, mungkin memikirkan kebahagiaan yang dia tidak dapatkan dalam pernikahannya tadi. Makanya sampai berapa suaminya Bapak Ibu? 5. Mencari yang pas ya, mungkin gitu. Sing pertama orang cocok, mulai maning mungkin menawarnya cocok, sampai ke-5 nggak ada yang cocok. Karena apa? Dia menggantungkan kebahagiaannya menurut kebahagiaan dunia. Kalau saat ini apa? Kebahagiaan menurut apa? TikTok, Instagram. Sebagai suami, sebagai istri, kalau suamiku beginilah ya, kayak yang di TikTok tuh, lihat aku bahagia. Lalu suami, kalau kamu kayak gitu nih, harusnya kayak gini nih, istri teladan. Nah itu Bapak Ibu, betul kan? Zaman sekarang hati-hati, tanpa sadar ya, TikTok, Instagram, sosial media itu mempengaruhi pola pikir kita, cara pandang kita. Akhirnya orang ketemu bahagia karena membanding-bandingkan. Itu keluarga itulah kayaknya harmonis ya, ketone kepenak temen gitu. Padahal belum tentu ya Bapak Ibu ya. Pasti ada masalahnya masing-masing. Dan mungkin kita saat ini pun ada yang sedang mengalami kekeringan jiwa. Saya tidak tahu. Kekeringan dalam rumah tangga, kekeringan oleh karena aktivitas yang monoton, hari-hari kok seperti ini aja ya. Mangkat ngode Bali, esok mangkat ngode Bali, mana yang mengerti kapan ya, kapan sugie. Pasti kita pernah merasakan seperti itu. Monoton gitu ya Bapak Ibu ya. Apa maning arep badan berpegan. Urung mitrain ponakan-ponakannya gitu ya. Betul nggak? Saya juga merasakan monoton itu ya. Tetapi ketika kita tuh melakukan segala kegiatan kita, aktivitas kita, pekerjaan kita ya, baik yang itu ibu rumah tangga, yang pekerja, yang berdagang, ketika kita itu mendasarkan perbuatan kita, aktivitas kita kepada Tuhan, kita melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, maka pastilah kita dalam melakukannya tidak akan mengalami kebosanan, kekeringan. Betul? Iya. Kerja ini kesel teman ya, usaha ini kesel teman ya, disyukuri masih bisa beraktivitas, bukannya malah ngedumel, drememel. Kita masih diberikan kesempatan, tubuh yang sehat masih bisa, orang masih bisa berusaha. Dan jangan lupa lakukan aktivitas kita, pekerjaan kita didasarkan dengan apa? Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka kita tidak akan mengalami kekeringan, gak akan mengalami kebosanan. Ya walaupun kadang gagal, tapi ingat lagi, oh ya aku melakukan ini, mengurus anak, melakukan pekerjaan rumah tangga, bekerja, ya berusaha, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi keluargaku, bahkan menjadi berkat bagi sesama atau lingkup lain yang mungkin kita akan berikan gitu loh. Tapi yang penting di dalam keluarga kita dulu. Aku melakukan ini itu untuk kehidupan keluargaku, untuk menghidupi keluargaku dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang mencari penghargaan supaya diakui, ini loh aku loh. Banyak orang tidak puas lalu mencari hal-hal yang baru, sekalipun itu dosa di hadapan Tuhan. Ya, orang tidak puas dengan istrinya, dia mencari pelarian, pelampiasan wanita lain. Istri tidak puas dengan suami, mulai mencari-cari pria-pria lain. Karena apa? Tidak puas. Saudara, perempuan Samaria ini menerima sabda Tuhan tentang air hidup yang menyegarkan itu. Diawali dari dia mau terbuka dan mengaku dosanya kepada Tuhan.
Ya Tuhan, aku memang tidak punya suami, dan suamiku yang keenam ini itu bukan suamiku. Aku berdosa, aku mengaku di hadapan-Mu. Maka terjadi pemulihan. Dia perlahan-lahan menerima firman Tuhan itu, sabda Tuhan, bagai air yang menyegarkan. Perempuan ini tidak malu mengakui keberdosaannya yang selama ini mengeringkan hatinya. Karena permasalahan perempuan Samaria ini adalah dia mencari kebahagiaan lah dari beberapa suami tadi ya, Bapak Ibu ya. Betul? Iya, dia mencari kebahagiaan menurut standar dunia, standar TikTok, Instagram saat ini ya. Dia tidak menemukan, akhirnya dia menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus. Karena dia membuka hati sepenuhnya, enggak setengah-setengah, sepenuhnya kepada air hidup, sehingga hatinya yang kering bagaikan tanah yang gersang disirami oleh Kristus, sang air hidup itu. Dan bukan hanya diterima oleh hatinya sendiri, dinikmati sendiri, tetapi perempuan Samaria ini membagikan air hidup itu, ditransfer kepada masyarakat saat itu, kepada orang lain. Maka kita melihat Yohanes 4 ayat 28-30, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Ketika perempuan Samaria ini sudah menerima air hidup itu, dia disegarkan, maka dia menyegarkan orang lain datang kepada Kristus. Kini perempuan itu sudah disegarkan. Perempuan Samaria meninggalkan tempayannya, simbol meninggalkan kebiasaan lama, menimba air dunia, mencari kebahagiaan dunia yang bisa membuat dia haus kembali. Tetapi air hidup yang diberikan Tuhan Yesus tidak membuat dia haus lagi. Kini berganti menjadi sumber air yang memancarkan karakter Kristus, dan dia bersaksi pada orang-orang Samaria lainnya. Dia sekarang berani menjalani hidup. Dia tidak malu lagi, dan banyak orang berbondong-bondong datang percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi saksi. Maka Bapak Ibu Saudara, di masa Prapaskah ini kita diingatkan bahwa dunia ini itu memang sedang haus. Kita melihat krisis air, kerusakan lingkungan, dan perubahan iklim di banyak tempat. Padahal air adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Namun Alkitab mengingatkan kepada kita, bukan hanya bumi yang bisa mengalami kekeringan, betul Bapak Ibu, tetapi jiwa manusia pun bisa mengalami yang namanya kekeringan. Di dalam Injil Yohanes pasal 4 tadi kita melihat Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Perempuan ini datang siang hari, mungkin karena ia merasa malu dari jauhi orang lain. Tetapi Tuhan Yesus menghampirinya dan berkata, barang siapa minum air yang kuberikan, ia tidak haus lagi. Tuhan Yesus menawarkan air hidup yang menyegarkan hati yang kering. Mari kita diundang Bapak Ibu Saudara, datanglah kepada Kristus, akuilah dosa kita, kelemahan kita di hadapan Tuhan, karena kita tidak dapat bersembunyi di hadapan Tuhan. Segala dosa kita itu kelihatan, berbau busuk di hadapan Tuhan. Akuilah itu, berubahlah, terimalah air hidup dari Tuhan yang menyegarkan jiwa kita yang kering, jiwa kita yang selama ini merasa tidak bahagia, kering, monoton, rasanya gini-gini aja. Terimalah air hidup itu, sehingga kita disegarkan. Bukan hanya disegarkan, tetapi juga menyegarkan orang lain. Jadi berkat bagi dunia di sekeliling kita. Maka di minggu Prapaskah yang ketiga ini kita diingatkan, jaga lingkungan kita, betul Bapak Ibu ya. Tadi yang khotbah pertama, khotbah yang kedua itu menerima air hidup, disegarkan dan menyegarkan orang lain gitu.
Itu dua khotbah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Bapa pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus penebus kami, dan kepada Roh Kudus, Roh penghibur dan penguat hati kami. Kami bersyukur kami sudah disegarkan oleh air hidup kebenaran firman Tuhan. Kami mau membuka hati kami untuk disegarkan dan menyegarkan orang lain. Kami tidak mau lagi menimba di sumur yang lama, sumur dunia yang dapat membuat kami haus lagi. Tapi kami yang sekarang mau menerima air hidup dari Tuhan, sehingga hidup kami akan perlahan-lahan disegarkan dan diubahkan. Meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara diberi bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli yang akan bersama kita ikuti. Petugas kolektor mohon untuk mempersiapkan diri. Kita akan mengangkat pujian di sini akhir waktu. Bersama
Kiranya seberapa persembahan yang sudah kami berikan boleh berguna buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kiranya Tuhan, persembahan yang sudah kami berikan boleh menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Dan kiranya orang Tuhan yang sudah memberikan persembahan, dan kiranya Tuhan berkati setiap persembahan yang sudah kami berikan sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah memberikan persembahan dengan rasa syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua yang sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan untuk warta 1 minggu ke depan. Ibadah rumah tangga Jumat 13 Maret 2026 di rumah Bapak Aji pukul 18.00 atau jam 6. Dimohon perhatian dan kehadirannya untuk jemaat semua. Pelayan ibadah umum Minggu 15 Maret 2026 pukul 8 pagi. BM-nya Saudari Rahel Natalia, singernya Saudari Feni dan Saudara Matthew, asyarnya Bapak Ibu Widri, LCD-nya Saudari Agnes. Selanjutnya kita akan bersyukur dan doa berkat dari Bapak Kepala. Mari kita akan berdoa dan bersyafaat bersama-sama sebelum kita masuk di dalam doa berkat. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang mulia, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di ujung ibadah ini, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mau berdoa. Kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk perdamaian dunia ini Tuhan, di mana perang antara Amerika Israel melawan Iran. Kiranya saat ini Tuhan, Engkau akan turun tangan sehingga perang itu berhenti, perang itu tidak terjadi, dan mereka mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Kami sebagai orang percaya, kami sebagai gereja-gereja Tuhan, membawa doa kami, membawa seruan kami kepada Tuhan, supaya di Timur Tengah mengalami kedamaian, sehingga perang tidak terjadi, situasi tidak memanas antara Amerika, Israel, dan Iran ini ya Tuhan. Karena kami tahu dampak dari perang itu tidak ada yang mengenakan, justru akan menyengsarakan umat manusia yang ada di muka bumi oleh ini ya Tuhan. Oleh Tuhan, biarlah kuasa-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu akan mendamaikan hati mereka yang berkonflik, akan mendamaikan hati mereka yang panas. Negara-negara yang sedang berkonflik ini, Tuhan Engkau turun tangan. Kami juga berdoa Tuhan bagi negara kami Indonesia yang kami cintai. Di tengah-tengah berita yang beredar bahwa cadangan minyak berkurang, namun Tuhan, kami bersyukur Tuhan Engkau juga memakai orang-orang tertentu, orang-orang hebat untuk menangani Tuhan melalui pemerintah dengan mengimpor ya berkurangnya minyak ya Tuhan, sehingga Indonesia boleh mengimpor dari Amerika. Dan kami berdoa untuk waktu-waktu selanjutnya pemerintah Indonesia yang kami cinta ini terus mengupayakan keamanan, mengupayakan kesejahteraan untuk masyarakat, untuk rakyat Indonesia Tuhan, sehingga pemerintah sungguh-sungguh bekerja dengan keras, bekerja dengan baik
untuk mengupayakan Indonesia yang sejahtera, yang makmur, yang aman, dan yang adil. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk kabupaten kami Purbalingga, di mana kami hidup, di mana kami dilahirkan, di mana kami bekerja, di mana kami juga berkarya di Kabupaten Purbalingga. Berkatilah Tuhan kota Purbalingga dengan segala program-program dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, sehingga program-program yang ada dijalankan, bahkan Purbalingga semakin baik, semakin maju, dan Purbalingga mengalami keamanan, keadilan, ketenteraman yang nyata. Terima kasih Tuhan. Kami doakan Purbalingga supaya tidak ada konflik. Kami doakan Purbalingga supaya tidak ada krisis. Kami doakan Purbalingga supaya tidak ada musibah yang berarti. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk perkumpulan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami doakan supaya seluruh jemaat-Mu, mereka diberkati jasmaninya, diberkati rohaninya, diberkati ekonominya, diberkati rumah tangganya, diberkati semua pergumulan-pergumulannya. Kami doakan Pak Darmo yang sakit karena kakinya dijahit kena seng 4 jahitan di Pak Agung kemarin, biar cepat pulih, cepat sehat kembali sehingga bisa normal kembali. Kami doakan juga Pak Marsono yang mungkin kurang sehat, juga Tuhan sembuhkan supaya pemulihan yang sempurna, kesehatan yang terbaik dari Tuhan Engkau berikan buat Pak Marsono. Dan juga mungkin ada jemaat-jemaat yang lain yang tidak kami sebutkan namanya. Kalau mereka sakit, apapun sakitnya, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menyehatkan semuanya. Terima kasih. Kami doakan sekolah anak-anak kami, baik tingkat TK, yang di SD, di SMP, SMA, bahkan yang duduk dalam perguruan-perguruan tinggi. Kiranya Tuhan membersamai, memberkati, memampukan mereka sampai mereka selesai di dalam mereka berkuliah dan mendapatkan kelulusan yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, masa depan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Apapun profesi, apapun pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan berkatilah mereka semua. Buatlah mereka sukses dan berhasil. Tuhan, kami serahkan setiap dagang mereka, Engkau berikan kesuksesan. Kami serahkan mereka yang bekerja sebagai karyawan, sebagai buruh, sebagai apapun, Tuhan memberkati dan mencukupi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di masa-masa saat ini kami mau terus berusaha menjaga bumi dan mengelola bumi, mengelola air dengan baik. Diberi hati yang bijaksana untuk kami tidak berboros-boros, baik dalam hal air, tidak berboros-boros di dalam hal keuangan, tidak konsumerisme, tapi hidup yang sederhana, yang menyesuaikan diri, yang bisa menyesuaikan keadaan dan menyadari keadaan kami, sehingga kami tidak terjebak di dalam sebuah Tuhan kemiskinan atau penderitaan yang oleh karena kesalahan kami sendiri. Dan kami mau terus Tuhan juga bertobat dari setiap Tuhan dosa-dosa, yaitu pertobatan-pertobatan ekologis di mana kami mungkin kurang bijak di dalam kami Tuhan memelihara lingkungan yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah di masa-masa prapaskah ini, biarlah kami terus memandang Tuhan sebagai sang sumber hidup, sebagai air hidup, sebagai sang sumber hayat yang menyegarkan hati, menyegarkan hidup, menyegarkan pikiran kami, sehingga Tuhan Yesuslah air hidup terus yang ada dalam hati kami, memancarkan air hidup dalam hidup kami, sehingga kami tidak haus, kami tidak gersang secara rohani, secara jiwa. Hidup kami betul-betul terkonek dengan Tuhan sang air hidup itu sendiri, sehingga kehidupan kami boleh menjadi kesaksian yang baik, menjadi kesaksian yang indah, dan melalui perbuatan hidup kami, melalui tingkah laku hidup kami, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi kerinduan dan doa kami yang kurang sempurna ini, dan akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama-sama.
Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kebaktian kita, ibadah kita di tempat ini telah usai, namun tugas dan ibadah yang sesungguhnya akan dimulai setelah kita keluar dari tempat ibadah ini. Itulah ibadah yang sejati, bukan pada waktu di dalam gereja, tapi ketika saudara keluar dari pintu gereja, itulah ibadahmu yang sejati. Kini angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber hidup, Sang air hidup, Sang sumber hayat, dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kasih Allah yang mengalir seperti air yang memberi hidup, damai sejahtera Kristus yang memulihkan hidup kita, dan kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah kita, menyertai saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terimalah berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin.